Sejumlah instansi yang bernaung di wilayah Jawa Tengah seperti contohnya pemerintah kota Semarang memberikan dukungan FWLJ dalam menghidupkan kembali marwah wartawan dan jurnalis yang bermartabat dan bermanfaat. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang Insinyur Haji Heferita G. Rahayu melalui Kepala Diskominfo Kota Semarang Sunarto pada pembukaan Raker Forum Wartawan Lokal Jateng FWLJ pada Sabtu 21 Januari 2023. Menurut Sunarto, peran strategis media dan wartawan dalam mendukung pemerintah daerah sangat signifikan dan FWLJ menjadi bagian aktualisasi tersebut. Disebut peran penting salah satunya memerangi berita bohong atau hoak, FWLJ dipandang dapat menjadi salah satu pioner yang saat ini bernaung di dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jawa Tengah. PWI Jateng dikatakan selama ini juga bersinergitas bersama Pemkot Semarang perihal kerjasama pembangunan wilayah. Dalam hal ini sinergitas produk pemberitaan yang kredibel. Peran sinergitas ini apalagi di tahun politik saat ini tentu memerangi berita bohong atau hoak. Saya kira dalam Raker FWLJ ini kita bersama sepakat hoak harus dapat diperangi, jelas Sunarto. Pemkot Semarang dan wartawan juga dikatakan sudah terjalin hubungan yang baik, sehingga dikatakan ke depan akan menerima masukan serta diskusi lebih lanjut kepada FWLJ dan PWI Jateng. Setelah kegiatan ini, kami mewakili Pemkot Semarang siap mendukung FWLJ dalam menjunjung konsep profesi wartawan yang lebih bermanfaat, ungkap Sunarto. Menanggapi hal itu, Ketua FWLJ dalam kepengurusan yang baru saat ini akan terus mengoptimalkan kerjasama berbagai pihak di pemerintahan, termasuk Pemkot Semarang. Terima kasih untuk Pak Sunarto dan Pemkot Semarang. Tentu ini adalah hal baik bagi kepengurusan baru saat ini. Lebih berkembang ke profesionalitas bersama Pemda di Jawa Tengah. Jelas Hadi Wibowo. FWLJ beserta pengurus bekerja sama dengan PWI Jateng akan terus mengoptimalkan peran dan manfaat di bidang kewartawanan ke depan, termasuk sinergitas ke Pemda perihal membangun komunikasi yang baik. Kami berharap FWLJ tidak saja media kumpul-kumpul. Saat ini kita akan mengajak media dan wartawan yang aktif berkegiatan dengan tujuan dan manfaat bersama-sama untuk optimalkan kinerja profesi ke depan, imbuhnya. Forum Wartawan Lokal Jateng atau FWLJ sebelum dilaksanakannya Raker juga mengadakan kunjungan disertai bakti sosial ke Panti Asuhan Kiai Ageng Majapahit Pedurungan Kota Semarang pada Jumat 20 Januari 2023. Hal tersebut dilaksanakan dalam mengusung rangkaian kegiatan rapat kerja FWLJ tahun 2023 dengan tema Bersama FWLJ Wujudkan Profesi Wartawan Bermartabat dan Manfaat. Panti Asuhan Kiai Ageng Majapahit yang berlokasi di Jalan Purwomukti Selatan RT 4 RW 7 Kelurahan Pedurungan Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini terdapat 60 anak yatim piatu. Keseharian mereka dituntun oleh pengasuh Yayasan Panti Asuhan Kiai Ageng Majapahit, Muhammad Munazib, dan dibantu beberapa pengurus serta koordinator administrasi Panti Asuhan. Pada kesempatan tersebut, Munazib mengatakan, Panti Asuhan Kiai Ageng Majapahit berdiri sejak 2005 serta beberapa kali sempat menerima bantuan dari lembaga dan instansi pemerintah. Kebutuhan sehari-hari kami kurang lebih 25 kg atau 1 sak beras untuk memenuhi kebutuhan 60 anak di sini.
Alhamdulillah dari Dinsos Kota Semarang dan Kementerian Sosial mendukung, cuman sempat terputus akibat COVID-19, ungkap Munazib. Dan atas kedatangan FWLJ, pihaknya mengapresiasi serta mengucapkan rasa syukur tak terhingga dengan beberapa bantuan yang diberikan meliputi uang sembako hingga bingkisan. Kami atas nama keluarga besar Panti Asuhan Kiai Ageng Majapahit Semarang mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dari bapak-bapak FWLJ yang hadir di sini, pungkas Munazib. Sementara pada kesempatannya, Ketua FWLJ A. Hadi Wibowo mengatakan bahwa FWLJ dalam kunjungan tersebut mewakili para rekan wartawan dan jurnalis se-Jawa Tengah, sekaligus mewakili peran dan implementasi sebuah profesi dalam menjunjung tinggi martabat serta manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Kami mewakili teman-teman wartawan di FWLJ menyampaikan semoga bantuan ini juga dapat bermanfaat untuk semua yang ada di Panti Asuhan Kiai Ageng Majapahit Semarang, ujar Bowo. Serta kegiatan ini tak lupa juga atas dukungan berbagai pihak kepada FWLJ guna untuk bersama-sama bermanfaat membantu sesama bangsa dan negara, imbuhnya. FWLJ atau Forum Wartawan Lokal Jateng pada tahun 2023 ini melakukan gebrakan baru dibanding tahun sebelumnya, yaitu tanpa disangka mengadakan acara yang cukup besar ini. Peserta acara ini pun tidak hanya dihadiri wartawan Kota Semarang, akan tetapi juga dari luar Kota Semarang yang berada di lingkup wilayah Jawa Tengah. Banyak dari peserta raker menilai bahwa FWLJ ini baik sekali secara universal, seperti contohnya dari media asianews.com sangat mendukung FWLJ, terutama lebih ke tali silaturahim antar jurnalis yang dulunya tidak saling kenal berubah menjadi kenal dan akrab satu sama lain. Tidak hanya itu, dari pihak media asianews.com juga mempunyai gagasan dan tujuan untuk menimba ilmu dari rekan media lain. Acara raker di FWLJ ini juga dihadiri oleh instansi dari perwakilan TNI dan PWI Jateng. Berangkat dari situ, kita harus sigap menangkap pemaparan yang sangat penting dalam hal ini, masukan kajian dari TNI dan PWI. Saat ditemui oleh awak media, Ketua FWLJ menambahkan, "Selamat siang Pak Hadi Wibowo. Ya. Apa harapan ke depan untuk FWLJ ini? Mungkin ada harapan-harapan yang harus diutarakan pada Bapak Ketua." Ya. Terima kasih nih kawan-kawan media, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan rapat koordinasi, rapat kerja ya, raker dari Forum Wartawan Lokal Jateng atau FWLJ yang pada kesempatan hari ini sudah bisa kita laksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh teman-teman wartawan di Jateng. Bahwasanya untuk di FWLJ itu ada yang dari Blora, dari Grobogan, ada dari Salatiga, Boyolali, Kendal, Satu Jawa Tengah ya, Jepara, Pak Haji? ya. Itu ada beberapa kabupaten yang sudah mengirimkan untuk ikut partisipasi, ikut dalam melaksanakan raker ini. Dalam rangka tujuan dari raker FWLJ ini, secara otomatis kita ingin kita ingin menyamakan persepsi kita bahwasanya FWLJ selama ini yang sudah berdiri hampir 3 tahun ini, kita tidak mempunyai satu program yang jelas. Jadi untuk ke depan FWLJ itu akan mempunyai program-program yang terarah, yang bermanfaat dan bermartabat, serta untuk mempunyai kemanfaatan dengan anggota FWLJ sendiri. Jadi jangan sampai untuk FWLJ wartawan lokal Jateng ini hanya untuk berfungsi untuk hanya berbagi media tok, berbagi link tok. Jadi nanti diharapkan ke depan itu bahwasanya FWLJ itu akan memberikan manfaat baik kepada dari wadah dari FWLJ sendiri ataupun dari secara pribadi anggota kita yang ada di semua di FWLJ itu. Jadi harapannya seperti itu.
Jadi untuk saat ini nanti setelah raker ini akan kita laksanakan rapat kerja dengan teman-teman yang ada yang pada kesempatan hari ini ikut hadir. Dan sebelumnya kami sampaikan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di FWLC ini dalam rangka juga kita menyambut dalam hari anniversary dari ulang tahun dari FWLJ yang sudah menginjak usia 3 tahun ini pada 1 Februari nanti. Nah, kemarin sudah kita laksanakan diantaranya bakti sosial ke Pondok Asuhan Kiai Mojopahit, Kiai Ageng Mojopahit, Jalan Batu Peturungan, Kota Semarang. Nah, itu sudah kita laksanakan baksos, kita menyantuni anak panti asuhan. Tentu saja di sini kita tidak berjalan sendiri, karena kita disupport oleh sponsor-sponsor kita, partner-partner kita yang ada di lembaga dan institusi yang ada di Kota Semarang. Dan alhamdulillah semua kita salurkan di sana. Dan untuk kegiatan raker ini, jadi sehingga baksos dan raker ini adalah merupakan suatu rangkaian untuk kita menjelang dari hari ulang tahun dari FWLJ pada 1 Februari 2023 nanti. Jadi seperti ini. Ya, uji kompetensi itu dimanapun bisa dijalankan. Yang penting, yang menyelenggarakan itu adalah lembaga uji. Kalau Jateng Group itu kepengen mengadakan bisa, tapi tetap harus menggandeng lembaga uji. Nggak bisa menyelenggarakan sendiri. Itu tetap gitu. Jawa Pos itu sering mengadakan. Saya 2 kali menjadi penguji di Jawa Pos Grup Surabaya itu, menjadi penguji di sana, dan tetap yang digandeng sebagai lembaga uji pada saat itu adalah PWI Jatim. Lembaga uji itu banyak, bukan hanya PWI. Ada London School misalnya, kemudian Solo Pos itu juga punya lembaga uji, AJI punya, ICTI punya. Itu banyak lembaga uji yang nanti bisa digandeng. Sedangkan perihal persyaratannya, siapapun yang menyelenggarakan itu sama. Enggak, misalnya kita menyelenggarakan sendiri lalu persyaratan itu kita abaikan. Mungkin itu nggak bisa begitu. Jadi tetap persyaratan itu memang dari Dewan Pers. PWI itu sejak saya memimpin PWI itu sudah 26 kali menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Toh itu juga tetap ada yang ditolak ketika kita ajukan nama-nama itu, karena memang ada persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. Jadi tolong dibedakan antara persyaratan verifikasi media dengan persyaratan untuk mengikuti UKW. Kalau mengikuti UKW itu lebih ke persyaratan personalnya sekaligus dilengkapi dengan institusinya. Medianya itu seperti apa? Kalau verifikasi media itu lebih rumit lagi karena ada BPJS, ada aturan perusahaan, aturan-aturan yang tetek bengek lah. Ini tidak mudah, tapi yang penting ada iktikat kita mendaftarkan. Setidak-tidaknya kita sudah mendaftarkan ke verifikasi administratif, itu sudah ayam dulu gitu. Walaupun kita masih harus nunggu ada penilaian dan sebagainya. Itu jawaban saya begitu. Lalu yang soal nama media yang sudah terlanjur di PT-kan, di Badan Hukum-kan, di Kemenkumham. Lah ini bukan PWI Jateng misalnya ya, yang tidak mau menerima kawan-kawan dari media-media ini. Kami welcome menerima, tapi menerima sebagai apa? Karena yang kita terima itu bukan medianya, yang kita terima itu adalah wartawannya, karena PWI itu adalah organisasi profesi kewartawanan. Nah ini. Jadi organisasi profesi wartawan ini urusannya bukan dengan media, tapi lebih ke urusan dengan wartawan-wartawannya. Nah, perihal kemudian ini sudah di Badan Hukum-kan, kepengin ikut uji kompetensi dan lain sebagainya, itu bagian dari resiko persyaratan dan bukan PWI yang menyodorkan persyaratan itu, tetapi ini adalah persyaratan dari Dewan Pers. Bahkan ada media yang sudah boleh dikatakan malah melintang. Wartawannya pengen mengikuti uji kompetensi. Ternyata badan hukum yang disodorkan oleh media ini adalah
badan hukum PT betul, tetapi yang bergerak bukan hanya di unit kemediaan, tapi dia menangani jembatan layang, ada EO, ada perdagangan dan seterusnya. Itu nggak bisa. Sekarang ini PT yang disyaratkan itu adalah PT yang betul-betul ini adalah PT untuk media. Ini dulu kan memang banyak ya, gampang kita mendirikan PT juga. Ya jangan hanya untuk media lah, ini untuk EO misalnya, untuk lain-lain itu. Begitu. Kita itu sering berantem dengan Dewan Pers ini di Iwan ini yang sering setiap saat ini ngatasi masalah-masalah seperti itu. Jadi maunya sih PWI itu semuanya juga ikut, semua itu enak mengikuti gitu, tapi ini kita terikat dengan syarat-syarat itu yang cenderung saat ini makin ketat dan makin ketat. Nah, ini tanyakan ini kira-kira bulan November yang lalu saya itu membuat surat terbuka sampai ke Ketua PWI Pusat. Itu gara-gara ini keluhan-keluhan tentang ini saya sendiri nggak tahan. Wong media saya sendiri juga ikut merasakan itu. Nah akhirnya dijawab bahwa mereka itu juga terikat dengan ketentuan-ketentuan dari Dewan Pers itu. Oke Mas, yang tadi yang mengenai verifikasi, telateni saja nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya Lingkar Jateng itu bisa menunjukkan diri sebagai media yang sudah terverifikasi, ini akan menjadi pembelajaran untuk yang lain-lain. Perihal nanti kepingin menyelenggarakan ini, uji kompetensi secara mandiri, gandeng siapapun, tidak harus PWI. Tapi kalau mau gandeng PWI, kami juga siap untuk menjadi penguji dan menyelenggarakan uji kompetensi. Maksud saya habis ini ngopi, Pak. Habis ini ngopi maksud saya. Di mana? Ya di luar lah. Nanti malam. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Aldi nggak ditanya? Mas Adi itu. Gini, saya sedikit saja nambahkan untuk Lingkar Jateng terkait dengan verifikasi faktual. Kira-kira ya sebulan terakhir ini Dewan Pers sebenarnya sudah menerapkan hal baru. Jadi tadi kan katanya antri gitu untuk verifikasi faktual ya, kan mereka harus datang. Nah sekarang ini sudah 2 kali saya tahu Dewan Pers itu secara resmi menunjuk. Itu bisa wartawan yang senior, bisa ketua PWI atau siapapun untuk membantu melakukan verifikasi faktual. Katakanlah di Jawa Tengah ada media yang kurang verifikasi faktual, nanti meminta bantuan bisa ketua PWI atau siapapun. Nah nanti secara online juga terhubung ke kantor Dewan Pers. Jadi bukan mereka ke daerah. Yang saya tahu malah terakhir ini di mana ini, di Sumatera. Di Sumatera juga gitu. Di beberapa daerah ini ada yang jadi secara resmi Ketua Dewan Pers itu memberikan surat tugas kepada ini ada yang dari daerah ya, Ketua PWI DIY, Ketua PWI Ambon, Ketua IJTI Bengkulu, PWI Cirebon, PWI Bengkulu, dan seterusnya. Ada juga Ketua SMSI Sumatera Barat. Nah, ini mereka yang secara resmi mendapatkan surat tugas dari Dewan Pers untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, itu untuk meminimalisasi keterbatasan Dewan Pers tidak harus turun ke daerah. Itu yang akhirnya membuat kemarin 2021 Yeah. itu kita iki wis lengkap kabeh meh daftar apa ora, tapi kok waktu itu ngobrol sama saya ingat namanya Pak Ahmad Jauhar, waktu itu masih menjabat sebagai Ketua Ratifikasi dan Sertifikasi Dewan Pers. Itu engko faktualnya ngenteni mau ngiki jadwalnya orang gemutrok dibilang begitu saya. Iya, oke. Jadi ini terobosan dilakukan Dewan Pers baru pada bulan Januari. Dan saya membaca salah satu surat tugas. Jadi kepada tadi yang saya sebutkan Ketua PWI di berbagai provinsi yang mereka itu mendapatkan mandat secara resmi dari Dewan Pers untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, kalau di Ambon, di Papua harus nunggu Dewan
lama. Makanya cara yang paling elegan adalah seperti itu. Ada orang-orang yang memang dipercaya, tetapi nanti tetap ada bisa yang dari Jakarta ini lewat Zoom. Nah, yang ditugasi di daerah ini bisa ketua PWI, bisa ketua SMS, ataupun organisasi yang lain, ada ICTI. Nah, itu mereka menjadi, ini Pak Amir juga kemarin ditugasi Dewan Pers untuk memverifikasi salah satu media besar itu yang jaringannya di seluruh Indonesia. Jadi mewakili Dewan Pers secara resmi untuk melakukan verifikasi faktual. Itu, saya rasa cukup. Oke, karena sudah siang. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Saya yang memandu acara ini mohon maaf jika ada kekurangan di dalam menyampaikan atau memandu dialog ini. Kita berikan aplaus lagi yang meriah buat Pak Dadim. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Pak Uji. Bapak Ketua. Foto bersama dulu. Foto bersama dah. Selanjutnya foto bersama dilanjutkan isoma. Amin. Aku dikirimin grup. Sebentar belum kelihatan. Satu, dua. Ya, sekali lagi ya. 1, 2. Terima kasih. Selamat jalan Pak Dadim, hati-hati di jalan. Untuk acara selanjutnya adalah isoma. Nanti dilanjut dengan raker FVLJ jam 1.30. Terima kasih. Nanti bilangnya Jaya, oke ya? Siap. Siap? Siap. Bilangnya pinter. Ya iya, oke? FVLJ! Jaya. Kurang serempak. Nanti tes semua nanti ya. 1 kali atau 3 kali, Ini Pak? kita tuh Indonesia Mas dah kok menang adum nih berapa enak tuh. FVJL. FVJL. Oke. Tes ini FVJL. Saya mau rasa keke. FVJL.
Serempak lagi kalau serempak. FWLJ. Jaya. FWLJ. Jaya. FWLJ. Terima kasih. Nanti maaf benar ya. Dulu itu aja. Saya nggak ada musuhnya. Rio grogi karena saya dia. Matur suwun kakak. Suaranya dia. Foto bersama. Ya, lanjut ke mana? Siap, terima kasih rekan-rekan semua untuk bisa melanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Terima kasih tadi pembukaan sudah kita jalani sampai makan siang selesai, kita berharap berlanjut. Harapan kita, kenapa kita menyelenggarakan rapat kerja ini adalah bagian dari program kita ke depan dan beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Salah satunya pengumuman yang kita sampaikan adalah bagaimana untuk menjadi jurnalis yang bermartabat dan bermanfaat sesuai tema kita. Artinya apa? Bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang jurnalistik, tentang wartawan. Salah satunya adalah kita akan menyelenggarakan orientasi. Itu yang akan kita selenggarakan tanggal 15 besok Februari. Terus tadi terkait statement koordinator ya, bukan ketua ya, koordinator FWLJ bahwa di Prof. Wibowo menyampaikan bahwa memang masing-masing memiliki organisasi yang berbeda. Artinya seperti tadi AKCI, Aliansi Kajian Jurnalistik Indonesia, Independen Indonesia. Terus ada lagi dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita beraneka organisasi, tetapi kita sampaikan bahwa kita menghidup di PWI. Artinya apa? Kita bagian dari PWI, organisasi yang menurut saya memang benar-benar diakui oleh pemerintah. Artinya diakui oleh negara selain ACI, IJTI dan seterusnya. Artinya jika jadi sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum, organisasi itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai ahli hukum di persidangan. Misalkan kemudian ada kawan-kawan yang terlibat kasus-kasus hukum. Karena selama ini yang terjadi memang seperti itu. Kenapa kemudian kita menghimbau ke PWI? Yang kemarin kita sudah menyalakan orientasi dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa secara hukum kita terlindungi secara organisasi. Karena saya sampaikan tadi kawan dari Gerobokan ketika mengkritisi suatu kasus pasti ada sesuatu hal yang berdampak, apakah itu negatif ataupun positif. Tapi harapan kita positif ya. Nah, dari beberapa kasus di lapangan ketika bicara wartawan dan seterusnya, harapan kita semua terakomodasi. Artinya apa? Di dalam raker kita ingin semacam menyusun program, mungkin masukan dari kawan-kawan terkait FWLJ seperti apa ke depan dan seterusnya. Karena menurut saya ada beberapa kawan di lapangan itu memanfaatkan, ya kita kalau kita bermanfaat secara positif oke lah gitu. Tetapi kan kita tidak tahu niat kawan-kawan yang di lapangan seperti apa. Artinya hanya menunjukkan kita ada laporan, ada katakanlah informasi dari lapangan bahwa di daerah itu hanya menunjukkan grup itu, kita tergabung di grup FWLJ, Forum Wartawan itu. Istilahnya menurut saya menjadi intimidasi. Makanya kemudian kita saring, kita seleksi bareng-bareng alam bahwa siapa-siapa yang bisa kita ajak untuk berembuk penyampaian persepsi ke depan seperti apa kan gitu. Ada satu kasus yang itu terus kemudian bahasanya kalau kok ngampresi itu kan kok kelihatannya kasar gitu kan, tetapi itulah yang terjadi. Ini saya tergabung di forum, saya tergabung di grup wartawan Polda, saya tergabung di grup wartawan Kodam dan seterusnya. Itu bisa menjadi alat di daerah terutama yang itu menjadi polemik, menjadi masalah di rekan-rekan. Oleh karena itu, oleh sebab itu kita berkumpul di sini mengenai raker itu mungkin dari masukan kawan seperti apa kira-kira, atau mungkin itu menjadi nanti program kita ke depan bagaimana. Salah satu yang terkait kita mengadakan orientasi itu adalah untuk yaitu di pemahaman jurnalistik, bagaimana kode etik jurnalistik, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, apa yang harus disampaikan. Kan ada nih menyampaikan bahwa anak usia
si A anak usia 5 tahun menjadi korban kekerasan gitu kan. Tetapi di dalam berita itu disebutkan secara jelas nama, alamat, nama orang tua dan seterusnya. Bicara kode etik itu kan tidak etis gitu kan. Bicara kekerasan terhadap perempuan itu menjadi terdampak terhadap anak itu sendiri ketika dan keluarganya ketika di masyarakat diketahui. Karena itu mungkin salah satu poin yang akan kita bicarakan, yang akan kita samakan persepsi gitu kan untuk ke depan bagaimana. Monggo setelah ini nanti saya serahkan ke koordinator untuk bisa menyampaikan mungkin apa-apa yang bisa dijelaskan dan biar nanti teman-teman juga menyampaikan apa masukan atau apa nanti kita rangkum, kita kumpulkan dalam sebuah berita acara katakanlah untuk menjadi sebuah program kita ke depan. Mungkin seperti itu, monggo Pak Koordinator. Terima kasih Mas Sekretaris Mas Absah, ini udah nggak asing lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi semoga masih semangat ya kawan-kawan semua ya. Jadi siap. setelah kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Amir Mahmud, Mas Iwan dan juga Pak Nadim tadi, itu ada sebagai materi untuk pelengkap, untuk bekal kita bahwasanya ya seperti itulah kita di profesi sebagai wartawan. Nah, namun intinya yang perlu kawan-kawan, yang perlu teman-teman dipahami pada hari ini itu yang utama itu pada saat ini, pada raker ini yang kita butuhkan bahwasanya untuk raker di FWLC ini adalah momen yang sangat penting yang perlu untuk kita gagas bersama. Karena selama ini jujur saja kami selama ini di FWLC yang berembuk atau membuat program-program itu ya hanya di depan panjenengan semua ini. Nah, untuk itu kita berusaha untuk melebarkan sayap, kita berusaha untuk bisa membuat sesuatu terobosan. Jadi kita jangan sampai nanti untuk di forum lokal Jawa Tengah itu isinya kan cuman di grup yang hanya mengeluarkan atau nge-share link-link berita tok gitu. Saya lihat di forum wartawan Jateng seperti itu. Jadi tidak ada keuntungan dan tidak ada kemanfaatan yang bisa kita rasakan bersama. Nah, dengan raker inilah mari kita mencoba ke depan forum lokal FWLC ini ke depan untuk bisa kita gagas, untuk bisa kita cari inovasi-inovasi dan kita bisa berkreativitas untuk memberikan manfaat kepada teman-teman kita yang lain. Menyamakan persepsi kita bahwasanya di FWLC ini bukan hanya kok merupakan satu forum mau kumpul-kumpul wartawan tok, mau golek berita tok, mau nganu tok lah, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah, itulah yang mari kita ubah bersama. Dari sehingga di forum yang sangat-sangat saya kira ini juga sangat-sangat indah ini ya dari teman-teman sekalian ini. Dan dari anggota yang lama kemarin yang di grup yang itu mungkin yang panjenengan lihat itu sudah berubah nama gitu. Sudah berubah nama. Jadi itu hanya merupakan forum silaturahmi wartawan kalau nggak salah. Sudah dirubah namanya. Jadi yang untuk forum FWLC, forum wartawan lokal Jateng. Nah, itu yang sudah ada di grup yang baru itu, yang panjenengan inilah anggota FWLC. Dan yang peserta-peserta ini. Jadi kemungkinan nanti untuk forum wartawan lokal Jateng yang masuk ke grup kita, ya itu nanti akan melalui seleksi yang mungkin bisa katakan kita harus mendapatkan rekomendasi yang jelas. Karena kita tidak ingin di grup wartawan ini pirang-pirang karo-karo wakeh, tapi isinya mau ngono tok sahur manut tok bahkan ada yang sing mau komentar ini malah nyelkit, malah nyeleneh gitu. Malah mendiskreditkan dengan teman-teman wartawan yang lain, malah ngomeni teman-teman wartawan yang lain, dikomeni kudu ngene. Nah, ya hendaknya kita tuh nggak usah menjadi seorang yang merasa pintar, nggak usah merasa kita yang paling bermawa, nggak usah kita kok merasa di wartawan senior. Nah, itu kita kesampingkan, tapi yang jelas profesi kita itu sebagai wartawan. Nah, marilah kita lurus dengan role kita sebagai wartawan. Nah, artinya apa? Itulah tempat berbagi kita pada saat ini. Nah, ke depan nanti untuk program-program ke depan di 2023 ini, apalagi ini menjelang tahun politik, gitu. Menjelang tahun politik ini kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan satu kemitraan dengan
itu mari kita garap bersama, mari kita rumuskan bersama. Dan nuwun sewu, itu saya katakan ini bukan untuk kepentingan media kita pribadi kita masing-masing, tapi hendaknya ini menjadi satu tujuan yang sama, bahwasanya ini nanti menjadi kepentingan dan menjadi sesuatu yang kebersamaan di antara kita. Jadi di antara kita nanti bisa memanfaatkan dari apa yang ada yang akan kita rumuskan nanti. Nah, usulan-usulan nanti kira-kira seperti apa nanti dari teman-teman inilah nanti yang menjadi proses nanti agar kita bisa mengagendakan dan kita bisa merumuskan sehingga FWLJ ke depan itu akan semakin jelas, dan semakin jelas artinya memberikan manfaat. Nuwun sewu ini kami sampaikan kepada panjenengan semua, kita tidak usah berpolemik seperti tadi yang dalam acara paparan materi tadi. Kalau kita berpolemik masalah media kuwi media sing durung terverifikasi Dewan Pers, media kuwi cek nganggo nama embel-embel, itu kita kesampingkan dulu. Panjenengan mau ikut organisasi mana, monggo, sepanjang panjenengan tidak menyangkut hal-hal dalam hal ini menyangkut pautkan FWLJ di dalam proses tersebut. Yang khawatirkan apa? Nanti panjenengan sudah di FWLJ, karena panjenengan mempunyai satu kepentingan yang lain di kepengurusan organisasi yang lain, apa yang menjadi program FWLJ. Nah, nuwun sewu nanti menjadi kebocoran tangki gitu. Ini programnya FWLJ ujug-ujug ketekan kono ya. Jadi mengadopsi dari apa yang menjadi program kita nanti. Itu yang kita harapkan, komitmen dan konsistensi dari teman-teman sekalian nanti. Karena ya FWLJ ini untuk FWLJ kita. Setiap daerah nanti ini ada Jepara, ada Blora, ada Purwodadi, ada Grobogan, ada Kendal, ada Brebes. Nah itu nanti kita kebersamaan di situ. Kebersamaan di situ. Nah, di mana nanti di situ ada hal-hal yang memang perlu kita tindak lanjuti. Kita tindak lanjuti artinya kita sebagai wartawan ya. Kita sebagai wartawan. Saya tegaskan bahwasanya kita sebagai wartawan kita tidak lanjuti, ya prosesnya pun harus melalui kewartawanan tersebut. Jadi jangan kita kok berperan nuwun sewu. Ini kalau teman-teman ada yang dari background LSM dan sebagainya, itu kita kesampingkan dulu. Cuman harus dipahami antara kepentingan LSM dan wartawan itu berbeda. Tujuan dari FWLJ sebenarnya seperti itu. Ya kalau nek janjane iki ya oke nek LSM wartawan. Janjane itu seperti itu. Nah, tapi nek mau kita mempersulit itu, kita berpolemik terhadap itu, nanti tujuan kita nggak akan bisa selesai. Tapi yang jelas pada saat ini intinya kita di sini bisa menyamakan persepsi kita untuk program kerja kita ke depan itu seperti apa. Intinya seperti itu. Dan nanti untuk komitmen dan konsistensi dari teman-teman itu yang sangat kita harapkan, bahwa di forum FWLJ nanti panjenengan itu membawa forum FWLJ di wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing artinya nanti dari perwakilan dari kabupaten mungkin bisa di situ menjadi koordinator wilayah yang ada. Cuman nanti tetap apapun juga yang menjadi porosnya adalah nanti di Kota Semarang. Baik nanti dalam bentuk surat menyurat dan lain sebagainya, itu nanti merupakan suatu kewenangan dari Kota Semarang. Cuman nanti yang melaksanakan adalah dari panjenengan saja, sumbernya nanti informasinya atau data-data terkait dari panjenengan nanti itu dari panjenengan. Jadi yang diharapkan bahwasanya untuk ke depan ini kita mempunyai program yang jelas, kita mempunyai tujuan yang jelas dan terarah, dan juga mempunyai manfaat. Jadi manfaatnya ini mau awak dhewe ora tumpuk berita tok. Iya awak dhewe carane nyambut gawe. Nyambut gawe kita mengeluarkan berita, kita berproses via jurnalistik, gitu. Tetapi dalam hal itu kita mempunyai satu kemitraan. Dan kemitraan itulah nanti yang bisa kita rasakan bersama. Untuk kita rasakan bersama. Mungkin kerjasama dengan instansi yang lain. Artinya kan mungkin secara pribadi jenengan kalau mau mengajukan untuk kerjasama dengan pihak kabupaten, dengan lembaga yang terkait, kalau secara pribadi mungkin panjenengan kesulitan. Nah nanti dengan dari organisasi kita yang mengajukan dari surat melalui dari panjenengan, nama-namanya itu nanti juga sudah jelas semuanya. Jadi bahwa nama media yang ada dan namanya panjenengan yang ada itu nanti terlampir di situ untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah harapannya seperti itu kawan-kawan. Jadi kita tidak jalan sendiri-sendiri gitu, tidak jalan sendiri-sendiri. Nek jalan dewi-dewi, wes tau jenengan meh mlaku dewi-dewi media, meh munggahke berita siji bari bahasane. Ora digubris kalau pihak-pihak yang terkait. Tapi nek kita
samakan kita persepsi kita. Sekiranya kita ada hal-hal yang kita pemberitaan, yuk ayo, nek memang berita ini valid, ini benar sumbernya jelas, sesuai dengan kode etik jurnalistik, gitu. Ya sudah, nanti teman-teman yang ada di grup ini bareng-bareng ayo kita unggahi. Ya cuman itu tadi, non sewu, arahnya itu memang itu tadi. Penulisan dari berita itu memang harus benar dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah untuk itulah FWLC menjembatani teman-teman mungkin yang belum, non sewu, tanpa mengkerdilkan dari panjenengan semua, yang belum memahami tentang terkait dengan teori tulis menulis untuk berita. FWLC bisa menjembatani, yang akan menjembatani panjenengan semua dan teman-teman yang lain dengan melalui orientasi kewartawanan yang sering diadakan oleh dari FWLC. Karena FWLC menginduk dari PWI, dan tentu saja yang mengikuti orientasi nanti itu juga akan mendapatkan kartu tanda anggota muda dari PWI Jateng. Nah, itu memang yang menjadi tujuan dan harapan kita. Ya silahkan panjenengan mau mengikuti organisasi wartawan lain, itu hak panjenengan, hak panjenengan. Tetapi kalau sudah panjenengan di FWLC, ya sudah fokus dan panjenengan komitmen untuk di FWLC. Jadi ojo kok terus malah merusuhi no FWLC, gawe ontran-ontran no FWLC. Di sini kita sekarang sudah menjadi satu saudara, kita sudah menjadi satu keluarga. Ya, itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi piye carane awak dhewe cara kasarane ayo golek pangan bareng-bareng. Tapi sesuai dengan koridor yang ada profesi kita. Itu ya kawan-kawan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi persoalannya yang perlu kita tampung artinya masukan-masukan dari panjenengan ini yang nanti akan kita akomodir dan selanjutnya nanti akan kita rumuskan menjadi satu berita acara dan nanti akan kita laksanakan hal-hal ini di forum wartawan lokal Jateng ini nanti akan bergulir, nanti kita bisa laksanakan di tempat-tempat panjenengan. Karena yang perlu menjadi catatan bahwasanya forum raker ini adalah forum wartawan lokal Jateng atau FWLC. Jadi panjenengan ini sudah menjadi anggota FWLC yang pada saat ini panjenengan sudah diatur di perso tadi dengan Pak Amir. FWLC memang di sini merupakan yang diketahui oleh PWI Jawa Tengah. Jadi bukan organisasi atau bukan organisasi ya, ini kita paguyuban, kita wadah yang memang sudah mendapatkan kredibilitas dan memang diakui oleh dari instansi dan lembaga terkait. Di PWI Jawa Tengah, di Polda dan sebagainya, di Kodam dan sebagainya, di provinsi. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dari kita. Kita satukan, kita samakan visi kita, persepsi kita samakan tujuan kita. Jangan ada gontok-gontokan di antara kita, jangan ada saling menyalahkan di antara kita. Kita berjalan bersama. Nah, itu tadi Pak Sekjen, jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu harapannya, tujuannya itu. Baik, tidak panjang lebar, nanti panjenengan satu persatu nanti bisa menyampaikan secara bergiliran, nanti bisa ditampung, nanti bisa dinotulensi dengan teman-teman yang ada, dan nanti akan kita rumuskan, akan kita putuskan nanti akan seperti apa. Tujuannya bahwasanya di sini kita satu wadah, di sini kita satu keluarga untuk kepentingan kita bersama. Itu kawan-kawan. Kita di matur nuwun. Untuk itu kita mulai saja raker ini dengan membuka sesi masukan, saran dan dari pertimbangan teman-teman semua yang ada di pada saat ini masih eksis untuk bisa nunggu sampai raker selesai. Matur nuwun. Saya kembalikan kepada Audien. Kok kita mulai dari yang sebelah kiri nih, nanti ya semua giliran. Nah, Mbak tolong mic-nya di Mbak. Nah, ini juga kader wartawan juga ini dari lokal Pak FWLC. Itu dari liputan Kendal terkini. Nah, liputan Kendal terkini. Disampaikan nama dan medianya serta dari kota nggih Mas nggih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Agus Prajitno, Wakil Kepala Perwakilan Media Radar Bangsa Jateng DIY. Kebetulan kepala kami tadi mohon izin karena ada keperluan Bapak Oki di Nenggo. Di samping saya juga ada bendara kami, masih ada Bapak Willy dari Media Radar Bangsa juga. Tadi kami berangkat ke sini
dengan utusan 5 orang, Bapak. Dari Radar Bangsa Jateng DIY, kami di Kota Semarang dan berkantor di Jalan Murtitama Blok H nomor 100. Kantor kami di sana. Menindaklanjuti dari Pak Bowo tadi mengenai kerjasama dengan instansi terkait, kami sangat tertarik sekali karena kami sudah mencoba untuk yang kesekian kalinya dengan instansi, saya beserta dengan ketua itu dengan hasil yang kurang maksimal. Dalam arti kata, saya 3 kali sowan tidak pernah ditemui oleh kepala dinasnya, ya, dengan alasan berbagai macam, rapat, sing rapet, tidak tahu lah ya. Ya, ini menindaklanjuti ini kami sangat mendukung sekali. Kalau memang di FWLJ ini bisa mensupport para media-media yang tergabung di dalam FWLJ saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingat dengan adanya orientasi kemarin waktu kita adakan di Balai Kota, itu masa berlaku Bapak. Untuk KTA kita di PWI sudah hampir habis, Maret tanggal 10. Nah, kami dari rekan-rekan Radar Bangsa, mungkin juga yang lain ya yang sudah mengikuti orientasi tersebut, mungkin menginginkan perpanjangan, bukan begitu Bapak Ibu? Nah, itu yang kedua, kita mohon dibantu untuk hal yang tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, masuk ke tempat ini pertama, kami dari media Radar Bangsa sudah langsung tersengsem dengan seragam dari bapak-bapak yang ada di depan. Makanya kami sudah memutuskan 5 orang yang hadir siang hari ini, kita akan pesan 5 seragam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Nasirin dari mediagemuruhnews.com dari Kendal. Terima kasih kami sudah bisa hadir di sini. Mohon izin untuk menyampaikan di unek-unek ini. Tadi yang saya simak itu dari teman-teman pengurus FWLJ, Mas Bowo, Mas Absa. Salam hormat untuk teman-teman semua. Saya setuju untuk FWLJ kedepannya itu punya program yang jelas. Yang pertama yang saya tangkap itu tadi menyamakan persepsi, kemudian ada melebarkan sayap, dan yang ketiga manfaat. Yang pertama menyamakan persepsi, yaitu kita sebagai wartawan memang harus seperti itu, kompak, dan pada intinya kita juga harus manfaat, yaitu dalam rangka meningkatkan tentunya ekonomi keluarga kita masing-masing. Dengan itu maka kita perlu diadakan orientasi, UKW, dan pelatihan penulisan sehingga kita semua menjadi wartawan yang lebih baik atau profesional. Kemudian saya usul, mohon izin, yang hadir ini mohon nanti diprioritaskan untuk menjadi pengurus mungkin di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian setiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah ini alangkah baiknya dibentuk semacam pengurus atau koordinator FWLJ yang pada maksudnya itu agar nanti ada generasi-generasi jurnalis yang lebih baik yang pada intinya menginduk ke organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah. Ya, tentunya itu. Kemudian saya itu berharap ketika kita sudah bergabung di PWI, mohon nanti disampaikan ke PWI-PWI yang ada di kabupaten kota agar teman-teman yang baru bergabung di PWI itu diakomodir. Jangan istilahnya, wah kita hanyar, wah kira pro, wah kira kurang dekat. Mohon maaf, kalau masih ada seperti itu, mohon nanti dari FWLJ mau menjembatani. Istilahnya ya mungkin kita bisa keliling kabupaten kota berapa bulan sekali untuk saling pada intinya itu menyamakan persepsi bahwa kita keluarga besar PWI, keluarga besar FWLJ gitu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Nasirin,
Selanjutnya mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan masukan atau Terima kasih pimpinan Raker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk pelaksanaan Raker hari ini kami dari Grobogan kebetulan baru pertama kali ini ikut Pak pimpinan. Jadi kami tentunya mengikuti apa yang izin saya maaf nama dan dari maaf. Nama Ali Rukanto dari media lintasindo-news.com asal Kabupaten Grobogan ataupun kami yang merupakan Biro Kabupaten Grobogan. Langsung saja di Raker ini dari paparan pimpinan Raker untuk memberikan masukan ataupun saran ataupun kritik, kami berupaya memformulasikan masukan atau kritik demi FBLJ ke depan lebih humanis, lebih bermartabat dan akan bermanfaat. Yang pertama, karena di FBLJ ini adalah sekumpulan atau dari beberapa media, tentunya dengan karakter indikator yang berbeda pimpinan Raker, kami mohon dimasukkan dalam apapun bentuknya, ataupun itu tatip ataupun itu kode etik, itu hanya penyebutan. Yang jelas ada ruang pembatasan agar kita yang di FBLJ ini tidak terkesan ugal-ugalan ataupun arogansi, ataupun bisa juga walaupun itu di grup, karena di grup juga grup bagian dari FBLJ, bisa juga guyonan menjadi justifikasi ataupun mendiskreditkan teman, yang akhirnya akan membuat FBLJ tidak solid dan terjadi keretakan dengan berbagai isu. Yang kedua, tentu kami berharap dimasukkan juga dalam koridor nanti yang akan dibahas, dituangkan tentang, karena kami di lapangan di kabupaten kota ini yang masuk di FBLJ ini adalah beberapa kabupaten. Artinya kami akan menyampaikan ketika kami sudah berdiri tegak sesuai koridor hukum, sesuai kode etik jurnalistik dan sesuai Undang-Undang Pers 49, manakala di bawah ada gesekan kecil, ada sedikit konflik horizontal, kami mohon FBLJ untuk diberikan, maksud kami anggota FBLJ untuk diberikan perlindungan hukum. Tentunya tidak etis apabila perlindungan hukum itu diberikan kepada anggota yang tadi menabrak regulasi atau tidak mematuhi apapun tadi. Seketika kami sudah berdiri tegak tadi, di on the track dengan rel yang benar, tentunya kami mengidamkan ataupun minta perlindungan hukum dari pengurus di Jawa Tengah ini. Selanjutnya, karena kita semua bergerak di media, tentu media itu bervariasi juga. Bisakah kami di Grobogan salah satunya untuk meningkatkan nilai tawar bargaining posisi kami di pemerintah daerah, karena apapun penyebutannya, apapun yang dilakukan di Grobogan khususnya, tentunya masih banyak kritik yang harus kita lakukan. Karena di daerah itu, apalagi tahun politik juga dengan besok yang notabene kami tidak menjustifikasi yang Undang-Undang Nomor 6 2014 yang sudah final sebenarnya juga masih diutek-utek dengan kepentingan kepala desa. Kami di Grobogan digiring Pak pimpinan Raker, digiring. Memang yang saya mohon maaf, kami walaupun di Lintasindo, kami basic kami wartawan lama dengan Mas Awan, tapi kami juga mohon maaf, kami ketua LSM di Grobogan yang juga lama, dan kami memang Mas Awan tahu kami juga vokal, namun vokalnya demi kebaikan bersama. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi vokal kami vokal kami adalah vokal pendidik, tidak seperti terkesan ugal-ugal, tidak. Begitu pimpinan Raker, hanya itu masukannya, mohon bisa disimpulkan dan dimasukkan dalam ketentuan ataupun apapun penyebutannya di FBLJ Jawa Tengah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tentang eksistensi kawan-kawan dalam hal keberadaan kawan-kawan dalam hal untuk penyajian berita dan lingkungan di masyarakat. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Agus dari Radar Bangsa terkait tidak ditemui dan seterusnya, lalu kemudian ada tentang prioritas untuk pengurus masing-masing kota dari Mas Ahmad Nasirin, lalu kemudian tadi dari tentang batas tatib dan apa yang meningkatkan nilai tawar. Saya pikir di
kita kumpul ada penyamaan persepsi itu ya, artinya bahwa jangan sampai kemudian ketika di lapangan yang kita disepelekan dalam arti tidak ini ya, tidak dianggap bahwa kita memang benar-benar wartawan kan gitu. Makanya kemudian tadi kita sampaikan dari awal, kita peningkatan kapasitas kualitas dari rekan-rekan tentang orientasi itu yang pertama. Cuma terkait orientasi itu kan pasti ada kaitannya dengan organisasi, yaitu PWI. Seperti yang disampaikan Mas Agus tadi tentang KTA di PDPRT untuk perpanjangan KTA dari muda menjadi biasa, harapannya itu akan harus ikut UKW, Mas Agus. Kemarin kita sudah konsultasikan ke PWI Jateng untuk peningkatan, untuk perpanjangan sebenarnya tidak ada, tetapi peningkatan kualitas dari KTA muda ke KTA biasa. Artinya KTA biasa itu mempunyai hak suara, dipilih maupun memilih. Jadi salah satu syarat untuk menjadi biasa adalah untuk ikut UKW atau uji kompetensi wartawan yang disampaikan tadi Pak Amir dan Mas Ewan di depan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan dengan Mas Ahmad Nasirin tentang prioritas untuk menjadi pengurus di masing-masing daerah. Ketika bicara pengurus masing-masing daerah itu harus kita mengacu pada salah satu organisasi, yaitu PWI. Apakah teman-teman sepakat atau setuju? Sementara kita di sini ada beberapa rekan-rekan yang tidak hanya PWI, ada PWOI, ada AKJII dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita bicara organisasi harus tunduk pada aturan dan syarat yang harus kita sepakati. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian terkait tata tertib, sepakat, terima kasih masukannya, karena kemarin kita memang masih cair. Harapannya dengan ini penyamaan persepsi ini kita akan membuat semacam tertib untuk batas-batas yang di lapangan dan seterusnya. Lalu untuk tadi sampaikan jangan sampai ugal-ugalan dan seterusnya. Lalu kemudian sesuai dengan Dampres, kalau kita sepakat gitu kan untuk melakukan perlindungan hukum kawan-kawan yang di lapangan gitu. Karena kita menginginnya ke PWI, secara otomatis itu adalah badan hukumnya PWI yang akan nantikan di seperti kasus di persidangan di Brebes. Mbah Mul atau Mbah Mulyadi itu adalah sesepuh di PWI. Beliau selalu menjadi staf ahli di persidangan di kepolisian. Apakah ini melanggar aturan seperti Pak Amir tadi sampaikan? Apakah ini melanggar aturan kode etik jurnalistik? Apakah ini ada sesuai dengan pemberitaan dan seterusnya? Disampaikan bahwa tadi saya sampaikan bahwa diakui negara adalah organisasi seperti itu, PWI, AJI, IJTI dan seterusnya. Itu yang dalam persidangan itu menjadi salah satu tenaga staf ahli, bukan organisasi lain. Karena itu juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Itu mungkin sekilas yang saya bisa sampaikan. Nanti mungkin ditambah Mas Awang mungkin yang lebih paham tentang gerobokan, Pak Koordinator, Pak Taufik, Mas Adi atau Mas Alin yang bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau di lapangan. Karena masukan-masukan ini sangat luar biasa. Nanti akan kita kelola, yang kita susun tentang tata tertib dan seterusnya. Cuman ketika bicara tata tertib, aturan-aturan atau batasan, secara otomatis ketika kita sepakat dalam organisasi, kita harus mentaati atau menyesuaikan gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin yang lain Mas Awang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk kegiatan Rakerda dan bakti sosial saya salah satu inisiatornya. Rakerda ini berawal dari saya melihat selama ini di grup FBLG itu terakhir itu ada 115 media. Dan di situ setiap hari hanya berisi kiriman link berita. Isinya itu saja. Terus saya tanya bersama Pak Hadi sama teman-teman, kapan terakhir ngumpul? Dari awal sampai sekarang nggak pernah ngumpul. Kemudian saya bilang, yuk kita buat pertemuan, rapat koordinasi atau entah apa gitu. Kemudian waktu itu berempat, Pak Hadi, Mas Atta sama Mas Alif. Terus anggarannya gimana? Tentu untuk melaksanakan ini semua anggarannya tidak sedikit. Terus saya bilang, anggaran nanti urusan saya. Tapi ada satu syaratnya. Syaratnya kita bareng-bareng. Ketika sponsor sudah muncul,
kita harus bertanggung jawab. Artinya ketika sponsor sudah mensponsori kita, ketika sponsor minta bantuan ke kita harus timbal balik membantu. Seperti tadi yang dikatakan dari teman-teman radar bangsa juga. Nah, ada beberapa sponsor yang saya juga mengatakan ke mereka bahwa kita komitmen kalau kita teman-teman sponsor butuh bantuan, kita akan support. Nah, dengan adanya penyamaan persepsi ini, saya harapkan ke depan tidak hanya soal share link, tetapi ketika nanti teman-teman punya hajat, misalkan ada klien dari teman-teman membutuhkan publikasi lebih dari 1 atau 10 media, diharapkan semua anggota siap. Jadi disitulah nilai tambahnya di situ. Jadi kalau ke depan kita punya nilai lebih. Jadi grup ini bukan hanya grup sharing, tapi saling membantu. Nah, disitulah nanti kita mulai pasti akan terus berkembang. Kita akan semakin dipandang. Kemudian ini sebenarnya sudah cukup lama. Ada teman saya dari wartawan yang mungkin medianya sangat besar, yang tidak perlu saya sebut, Tribun Jateng, itu pernah bilang sama saya, Mas Taufik, daftar namamu kok ada di FBLJ? Memang kenapa? Nah, itu kan isinya wartawan-wartawan bodrek. Saya terus bertanya, penilaian wartawan bodrek itu dari mana? Ya, sulit dideskripsikan. Iya, padahal selama ini saya menemukan fakta bahwa mereka yang mungkin notabene wartawan yang sudah senior, mungkin media mereka besar, kelakuannya lebih bejat daripada kita. Ya. Makanya di sini saya ingin teman-teman, yuk kita bareng-bareng membesarkan organisasi ini untuk kepentingan kita bersama. Nah, diharapkan ke depan kalau memang teman-teman butuh bantuan dari semua grup anggota grup FBLJ, silakan dikirim materinya, fotonya, tetapi ke pengurus. Karena saya harapkan ke depan kalau misalkan klien panjenengan misalkan Pemkab Jepara misalkan, Bupati Jepara, teman-teman share materi ke pengurus, nanti kita muat sama-sama. Tetapi ada komitmennya. Ketika kita ada kegiatan, kita pengajuan proposal, ya tolong dibantu. Tujuan saya hanya seperti itu, supaya ke depan kita punya nilai lebih, supaya kita tidak dikesampingkan terus-menerus. Bagi saya, bodrek ini sulit dinilai. Saya mau tanya sekarang, penilaian wartawan bodrek itu apa sebenarnya? Persepsi bodrek itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba, saya dikasih tahu lah. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Coba Pak, Bu, siapa yang ngerti? Untuk menakut-nakuti Pak. Pak, dia bisa membuat suatu berita. Iya, monggo. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Iya. Di lapangan itu justru yang pembersih itu yang bajingan Pak. Yang saya Bu. Iya, monggo. Kalau kita dibilang wartawan bodrek, kita punya KTA yang resmi. Resmi dan sah. Dan sah. Dan kami di lapangan bukan 1 tahun atau seumur jagung. 20 tahun, 25 tahun. Mereka merasa disisihkan karena secara mencari di lapangan mencari teman yang baik dan mitra kerja, instansi maupun pejabat, dia kalah sama kita. Iya. Maaf, yang banyak bicara maaf, saya tidak membedakan antara harian, minggu maupun bulanan. Banyak kan harian. Iya. Padahal harian itu benar dia menangan khusus, maaf saya bicara tak di Boyolali. Khusus harian itu kan dia masuk di humas Pemda. Iya. Karena dia terikat. Waktunya setiap hari harus TB. Kalau kami mingguan bebas. Kalau untuk pengalaman sama-sama pengalaman, maaf, lebih pengalaman yang mingguan maupun bulanan. Kita melayang kemana-mana buana. Artinya di sini kalau wartawan bodrek, saya minta tolong. Apa itu artinya wartawan bodrek? Tak balik Anda ngerti nggak wartawan bodrek artinya? Karena mereka merasa tersisihkan, kalahnya dengan mingguan maupun bulanan. Maaf, ini saya bicara wartawan yang risih. Kenapa kalau bersih kenapa risih kan gitu?
Kami yang punya betul-betul KTA yang limpahkan santai aja. Kenapa? Wong ada undang-undangnya, pres itu bebas kemana saja kok. Saya nggak peduli siapa. Seandainya saya mau bicara argumen di lapangan, oke, saya wani argumen. Karena apa? Kita sama-sama punya KTA. Kita tanggapi dimanapun. Mungkin wartawan sak Solo Raya yang banyak pengalaman di mana-mana hanya saya berdua. Dari mulai anak masih kecil-kecil sekarang sampai sudah punya cucu. Artinya tapi banyak diam aja, gak usah banyak bicara. Nah itulah. Makanya sampai sekarang Bang Tan Putrik itu hanya menakut-nakuti instansi maupun pejabat. Kami yang punya betul-betul punya KTA ada surat tugas santai dan tenang. Karena kami bicara kebenaran, yaitu kita ada mitra kerja di antara pengusaha, instansi maupun pejabat kan gitu. Oke, terima kasih itu aja tuh. Terima kasih. Kalau bodek, saya tahu obat sakit kepala. Ya itu buat dia yang sakit Pak, bukan kita. Yang sakit hati itu, ya yang sakit hati. Dia merasa tersisihkan karena apa? Lebih pengalaman mingguan maupun bulanan. Maaf, saya boleh bicara. Katanya harian nggak boleh terima amplop. Gak usah munafik. Semua butuh makan, kan gitu. Nah disitulah tujuan raker ini dilaksanakan. Apa saya bicaranya begini karena saya campuran Jawa Timur saya. Ya, tidak apa-apa. Jadi supaya ke depan kita sama-sama kerjasama supaya kita punya nilai lebih, supaya kita bisa tidak dipandang sebelah mata. Kira-kira dari saya seperti itu, monggo dilanjutkan. Pak Rizky boleh bicara. Sebetulnya persoalan harian, mingguan, bulan hampir merata di seluruh Indonesia, semua seperti itu. Jadi ada yang dinamakan juga wartawan elit, sedang dan sebagainya, sama semuanya seperti itu. Cuman persoalannya adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa eksis di tengah mereka? Itu bikin mereka mikir juga dengan kita. Mungkin saya sedikit kalau pengalaman sedikit ini ya, artinya nggak beda jauh dengan yang cater ya. Saya sendiri juga sudah 15 tahun malang melintang di dunia pers. Sampai harusan. Dan saya seringkali dikriminalisasi, dilaporkan bolak-balik. Itu ada rekan kita Pak Mahfud, ada Mas Ali, paham betul. Bahkan terakhir saya juga mau dimasukkan juga, tapi bagi saya adalah ayo kita adu kecerdasan. Kalau kita mau cerdas, aku yakin kita akan winner, jadi pemenangnya. Itu memang dibutuhkan otak bener. Tidak bisa kita maaf ya. Beberapa yang kita simak, saya ini hampir ada sekitar 150 grup jurnalis se-Indonesia, bahkan ada dari Malaysia dan mana yang tetangga kita itu yang berpisah itu mana? Timur Timur. Itu di situ juga hampir sama, ternyata ada semacam pengkotak-kotaan, mendiskreditkan yang harian harus ini. Sebetulnya tidak ada, semua sama, tergantung bagaimana kita penyajiannya. Kalau mingguan misalkan, mingguan itu bisa investigasi luar biasa, bahkan maaf ya, mengalahkan harian. Barometer saya adalah cuma satu media di Indonesia, Tempo. Tempo itu adalah majalah, tapi begitu Tempo terbit, se-Indonesia goyang, se-Indonesia resah. Satu itu yang perlu dipahami. Kalau mungkin berita-berita yang maaf tidak mengecilkan media-media lain seperti langsung tayang langsung, kita enggak mengecilkan itu. Mereka juga punya sistem, punya karakter media masing-masing, sehingga ini juga perlu dipahami juga bahwa kita nggak perlu mikir itu harian, itu detikan sekalipun, kita nggak perlu mikir itu. Tapi kita perlu mikir adalah bagaimana tulisan kita dihargai, bagaimana tulisan kita disegani, bagaimana orang menanti akan tulisan kita. Di tahun 2007 ketika saya pegang Metro, itu orang gerobokan itu masih menanti sesok apa ngarep nulis apa, karena tidak saya nulis kontroversial, mesti kontroversial. Nah ini yang menjadikan kita, media kita disegani, dihormati, eksistensi kita diakui. Bahkan orang akan mikir, wah aja main-main dengan eyang jantar misalnya, pasti tulisannya nanti menggigit dan lain sebagainya. Nah ini salah satu contoh aja.
Terus yang selanjutnya untuk gerobokan kemarin terkait dengan keanggotaan di PWI, maaf, itu nanti bisa monggo dirembuk Mas Ali, Kang Mahfud, Kang Disin, monggo dirembuk, nanti saya bantu karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Sekjen, katanya harus orientasi dulu gitu ya Pak Sekjen untuk menjadi keanggotaan di sana. Nah, itu monggo nanti untuk gerobokan atau mungkin yang lainnya nanti juga bisa muncul. Jadi poinnya adalah ini ada sedikit agak beda dari tema yang tadi disampaikan untuk gerobokan dan yaitu terus menyambung lagi yang ke depan, intinya kita eksistensi kita tulisan. Begitu tulisan bisa mengungkap fakta yang sebenarnya, itu adalah bargaining kita untuk bagaimana kita bisa eksis. Jadi saya pikir itu cukup, mungkin nanti bisa sambung menyambung, jadi biar nggak beku, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur syukur sudah yang disampaikan. Artinya ketika bicara tadi disampaikan tentang budrek, kita juga bertanya sebenarnya tentang budrek ini gitu. Mungkin itu menjadi satu masukan juga agar ke depan mungkin FBLC akan buat suatu apa ya, workshop, seminar, gebrakan apa itu jadi buatan budrek apa sih gitu kan, untuk membedakan apakah kemudian yang disampaikan hari, bulan, mingguan. Sementara tadi disampaikan Mas Awang juga yang sangat berpengalaman, ini beliau itu kan puluhan tahun juga, mungkin satu level dengan yang jantar juga gitu kan, lamanya gitu kan di dunia jurnalis. Ketika bicara mingguan maupun 2 mingguan atau bulanan itu sangat apa ya, mendalam, karena memang benar kita soalnya ada Tempo, karena Tempo adalah majalah investigasi. Ketika bicara investigasi sangat mendalam banget gitu kan. Nah itu mungkin menjadi apa ya, marwah tacuan teman-teman ketika di lapangan juga. Jangan sampai ketika bicara apa ya, pemberitaan itu tanpa jelas sumbernya, tanpa jelas ini dan seterusnya. Karena beberapa ada yang apa ya, kirim link gitu kan. Itu bicara 5W1H itu kan aturan pokok, aturan baku di media atau di jurnalis atau di wartawan. Itu nyon sewu kurang gitu kan, tempatnya nggak jelas, lalu di mana itu, terus kapan dan seterusnya, itu tuh nggak muncul, hanya sebatas bahwa si A melakukan ini bla 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 bla, misalkan bicara Galian C dan seterusnya, tapi nggak jelas kapan itunya. Nggak masalah itu gitu. Cuman kemudian asalkan itu jelas secara keseluruhan, itu sudah apa ya, aturan-aturan di 5W1H, itu di mana, kapan, siapa gitu kan, dan seterusnya. Itu mungkin lebih paham gitu. Itu yang itu menjadi apa ya, koreksi atau evaluasi kita secara bersama, baik kita sebagai pengurus, rekan-rekan semua, untuk saling meningkatkan kualitas masing-masing. Seperti tersampaikan tadi dari Belali juga, bahwa ada yang risih memang gitu kan. Karena pengalaman saya juga dulu dengan Mas Awang itu sangat di apa ya, kelo lah kayak gitu. Kita di mingguan itu di tabloid, majalah dan seterusnya. Beda waktu dicetak waktu itu. Mesti dikatakan AB dan seterusnya. Karena mereka yang punya apa ya, yang punya masalah itu akan berpikir gitu kan. Ketika kita masuk, kita mendalami kasus, kita datanya komplit, kita naikkan, kita muat dan seterusnya, mereka akan berpikir gitu kan. Tapi kalau sekarang karena banyaknya media dan seterusnya, itu kan kita seakan-akan tidak diakui atau seakan diabaikan. Makanya fungsi kita berkumpul di sini untuk bagaimana menggebrak sesuatu hal yang dianggap apa ya, susah gitu. Misalkan di Gerobokan ada kasus A gitu kan, tapi teman-teman semua ada yang di Boyolali, ada yang di Solo Tigo, di Kendal dan seterusnya, ikut kita naikkan kasus itu akan menggegerkan juga gitu. Misalkan di Kendal ada suatu hal, tapi teman-teman Gerobokan, teman-teman Boyolali, teman-teman Kendal, Solo Tigo dan seterusnya, kita naikkan bareng-bareng, itu juga akan ini gitu kan. Nah, fungsi dari ini kita menyampaikan seperti itu. Kita jangan berpikir bahwa kayak berita untuk D dan seterusnya. Itu nanti akan apa ya, mengikuti ketika berita-berita yang disampaikan Mas Awang, Awang nggak berita apa gitu kan. Itu akan mengikuti gitu kan. Misalnya dari ASN
ASN itu biasanya kan video dan seterusnya. Kan orang kan berpikir, harus video apa gitu kan, apa penggerbekan, apa dan seterusnya. Itu akan menjadi pertanyaan akan diakui lah di masyarakat kan begitu. Begitu tadi yang masukan tadi tentang kepengurusan dan seterusnya, lalu tata tertib nanti akan kita susun, nanti kita sepakati bareng-bareng untuk kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Mungkin gitu sih, saya kembalikan Pak Koordinator nanti bagaimana. Terus ini kawan-kawan sudah memberikan masukan-masukan, meskipun nanti masih ada lagi ini. Jadi kita hanya menambah saja apa yang menjadi sampaian di penyampaian saran-saran dari teman-teman yang ada di pengurus untuk di rapat kerja ini. Jadi nanti akan kita akomodir bahwasanya apa yang menjadi kepentingan kita, kepentingan panjenengan itu adalah kepentingan kita bersama. Tadi saya menggarisbawahi menggarisbawahi ini yang perlu kita sepakati. Di dalam unggahan link berita rilis gitu, yang ada di grup FWLJ nanti itu hendaknya yang sudah jadi dalam bentuk jadi jangan bahasa yang bahan. Jadi rilisnya hendaknya bahasa jadi. Yang perlu menjadi catatan kita. Soal tadi dari Mas Ali ya. Mas Ali tadi hanya dari gerobokan hanya satu media yang ngunggahke, ya. Padahal yang ngunggahke kasus. Gitu. Nek siji, ora dikubris. Maksudnya Ramandi. Nah, coba nanti yang di teman-teman ini kita sepakati bersama. Kita nggak usah tadi sampaikan Mas Sekjen tadi. Jangan memandang oke saya untuk duit. Nah, itu nanti yang perlu kita bangun bersama. Hendaknya nanti kalau memang ada kontribusi seperti itu yo jenengan jangan merem. Jangan merem. Artinya apa? Artinya di perkumpulan ini kan wadah gitu. Wadah suatu saat ini nanti kan juga butuh pertemuan, perkumpulan dan lain sebagainya. Ya nanti kan seperti memfasilitasi di wilayah memfasilitasi lah, itu nanti bisa kita manfaatkan ini dari anggaran yang ada di bendara FWLJ nanti itu. Jadi kok terus jangan menggunakan nama FWLJ jenengan ngiwu dewi nokono. Enek kasus jenengan gawe beritane ya to. Wis dunggahke nang rilis dadi fotone dikeki dunggahke deleng akeh ya to sing anggota kabeh 52. 50 media gak bikin gemar dunia sampean. Ya to. Tetapi yang menikmati pada akhirnya hanya yang mempunyai masalah tadi yang berhadapan secara langsung. Nah, itu tolonglah. Jangan nanti kita mempunyai nuwun sewu. Saya katakan jujur ya. Jangan punya terus akhirnya sing liyane ra ngerti aku untuk piro-piro ya. Ya meskipun untuk piro-piro tapi ya tolonglah untuk teman-teman yang lain ini ya meskipun nanti disisihkan untuk wadah ini karena suatu saat kita itu juga akan mengadakan pertemuan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin nanti panjenengan punya hajat, punya kegiatan yang lain. Pak, ini di tempat saya membutuhkan untuk ada kegiatan yang membutuhkan backup dari FWLJ terkait dengan narasumber tentang kewartawanan. Tolong dibantu. Nah, ini kan kita juga butuh anggaran. Panjenengan juga butuh anggaran sebagai pelaksana kegiatan. Kan gitu. Nah, kita supportnya nanti sampai mau kegiatannya nanti di Brebes gitu. Apa di Jeporo. Itu kan juga butuh transportasi. Nah, operasional itulah nanti yang kita butuhkan di sana. Jadi nanti harapannya itu seperti itu. Dan jadi kita sepakati bersama. Sampai mau itu kalau berita bernuansa disampaikan ini kan eranya kan era politik ya. Nah terus nanti ada teman kita punya berita yang terkait dengan politik. Wes diunggahke nang ngene link nang ngene grup gitu. Tapi ora sing gelem unggahke. Dengan dasar apa? Alah politik kok ya. Politik terus sing berita dene. Nah, itu cobalah. Hal seperti meja seperti itu nanti kita kita kesampingkan dulu. Karena kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang bisa nyondingnya itu dengan mereka itu, tetapi bentuknya kan kerjasama, bukan kita ngapresen, bukan kita minta, bukan kita meres kan, itu kerjasama dari bentuk pemberitaan. Nah itu kolaborasi seperti itu. Jadi kalau jangan kita mempunyai anggapan persepsi, ini politik, ini ngomongin berita PDI, aku Demokrat, ini ngomongin PKB, aku tuh ngomongin PKS. Nah, jadi nek kita persamakan itu, nek memang ada kesepakatan seperti itu, setiap rilis yang memang rilis itu paling enggak rilis yang kaitannya yang berbobot lah. Ojo kok terus nanti beritanya mau kepala desa ngajari rapat RT apa gotong royong nang desa apa jenengan rilis nang grup jenengan nuntut iki kok nggone rilisku nggone desa aku ora di. Nah, kan juga ada manfaat ini menurut saya ini. Nah, ya paling tidak yang menurut saya yang berbobot lah, yang berbobot artinya itu yang mempunyai satu kepentingan yang untuk kita bersama itu bisa kita laksanakan kepentingan itu. Jadi yang jelas mari kita bersamakan di situ. Jadi jangan kita mikir, itu yang untuk DPKI, itu duit semene, itu duit semene ini. Nah, awalnya mikir duit, wes ora ono bare. Justru duit itu jadinya jadi pangkal persoalan tadi terjadi tinaten itu yang perkara duit kan. Nah, jadi itu memang kita menyepakati di situ. Ya sudah kita di sini itu berkolaborasi
di antara kita menyamakan persepsi kita, ya nek wis awak dhewe memang konsisten dan komitmen di FBLJ, yo kuwi tadi nek kita pengen membangun baik. Kita ngundahke berita, lek berita mau siji, loro, telu lah gede akeh. Ora digagas, ora digubris. Ya toh. Sama mun saya ambek anggota dewan dan sebagainya, ambek bupati dan sebagainya. Tapi nek jenengan beritanya sekali den munggah 20 selawe gitu. Sama kirim di pihak terkait. Gempar kan? Nah itu diperhatikan kan. Kok diundang sapa? Nah, terutama otomatis undangan panjenengan yang klarifikasi pertama itu tadi. Yang klarifikasi pertama tadi siapa? Ya, tapi ya mohon ditekankan dalam hal untuk klarifikasi pemberitaan dan sebagainya mohon diperhatikan kode etik jurnalistik ini. Jadi penulisannya, narasumbernya itu jangan sak-sae yang dikatakan Pak Amir tadi, yaitu terkait dengan penyikapan apa, persoalannya apa, yaitu. Nah ini hanya pernyataan dari salah satu pihak, tapi yang satu pihak tidak diklarifikasi. Nah ini kan kurang berimbang. Jadinya persoalan-persoalan itu nanti muncul di antara kita itu seperti itu. Nah terus mohon nanti ada kesalahan penulisan, gitu ada jenengan kok terus tulisan orang, gede kabeh aku perlu mikir, nggak usah. Ya memang itu pengen jenengan tambahi saja, ditambahi saja, tapi tidak nyalai dari isi dari pemberitaan yang ada. Justru jangan copy paste saja, dikembangkan lagi. Pemenang juduli podo kabeh. Nah itu loh, jangan kok terus nanti jenengan rilis nanti dari satu berita judulnya podo kabeh. Masa berita kok saya judulnya podo kabeh? Lucu tuh. Nah, ya paling tidak alitnya judulnya itu paling tidak minimal judulnya dirubah. Tulitnya kata-katanya dari awal kabeh dalam rangka untuk memperingati. Lah masa saya media kok awal kalimatnya kok dalam rangka memperingati kabeh. Kan lucu kan. Lah kok nek sore podo sih gak masalah. Cuman yang untuk awalnya itu ya berusaha untuk kita kembangkan. Nggih. Itu kawan-kawan ya. Jadi mohon itu nanti kita sepakati bersama dan kita tetap artinya menjadi harapan kita nanti untuk yang disampaikan tadi kita ada aturan-aturan tertentu, hal-hal tertentu. Jangan sampai nanti kita di grup itu kok terus kita saling jumawa, kita rumongso paling pinter dhewe, terus kita rumongso wis pokoke sing rumongso sing elek lah, sing apik gak masalah. Nah, sing elek itu nanti di grup itu berusaha untuk dihilangkan. Kabar-kabar baik, nah itu disampaikan. Kabar-kabar yang tidak baik, yang memprovokasi dan sebagainya, lah itu sudah nggak usah kita hiraukan. Terus kita ngirim foto, ya toh, foto tok, ada foto kejadian tabrakan, ada foto tiba covid, wong kesetrum, mau banjir, lagi foto kapan kan kita ngerti kan? Nah hal seperti itu, ya marilah kita berusaha untuk menyeleksi hal seperti itu. Nah kita kirim foto itu ya paling nggak diberikan sedikit narasi, gitu. Nah ini kejadian di mana, pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, terus korbannya seperti apa yang terjadi. Nah, paling tidak diberikan narasi sedikit, jadi teman-teman yang ada di bawah itu ngerti, oh ini kejadian ekonomi. Terus yang kedua ya paling tidak ya mulailah kita untuk belajar untuk berlaku sebagai wartawan benar. Jadi setiap foto itu kita berikan caption. Jangan mau kirim foto dong. Nah, kecuali foto nyanyi, foto dagelan, foto korban, nah itu beda. Rasa di caption kan nggak masalah. Di rumah kan bisa. Itu nih kawan-kawan ya. Apa benar ya kawan-kawan ini? Nah mungkin ada masukan lagi mungkin. Soalnya ini semakin siang tentu saja ini kita lihat ya semakin loyo, semakin loyo di grup. Akan kita sampaikan di grup dan nanti untuk hal-hal yang terkait mungkin dari yang perlu dikoreksi, diberikan koreksi yang baik, jangan merasa kita sebagai yang terbaik. Jadi kita berusaha untuk di sini bersama kita laksanakan apa yang menjadi tujuan dan apa yang kita inginkan itu tadi. Jadi yang perlu dipahami bahwasanya yang ada di grup ini, nah ini memang yang non sewu yaitu artinya kita anggap sebagai anggota dari Forum Wartawan Lokal Jateng. Untuk sementara kita tidak berpikir dengan KTA dulu ya Mas Gil, teman-teman yang lain. Tapi kedepannya nanti kalau kita butuhkan seperti itu, ya itu nanti akan kita buatkan. Karena apa? Non sewu. Kemarin pengalaman yang kemarin sampai Pak Sekjen tadi di grup tadi itu yang ada logonya FBLJ itu banyak dari teman-teman kita itu yang non sewu menyalahgunakan dari grup. Gitu. Mereka itu bukan dari background wartawan atau mereka itu bohong supaya diterboki grup nokono ya ngaku-ngaku wartawan. Ini loh aku buktiin di grup wartawan lokal Jateng dan sebagainya. Nah itu yang menjadi pencermatan kita dan menjadi koreksi kita bahwasanya selama ini sebenarnya kita dimanfaatkan oleh teman-teman atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sedangkan kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Nah dengan adanya ini akan kita balik 180 derajat. Jadi kita proyeksikan untuk Forum Wartawan Jateng ke depan nanti itu mempunyai manfaat terhadap kita secara pribadi, terhadap anak dan istri kita di rumah, terhadap rumah tangga kita juga kita mempunyai manfaat. Artinya apa? Secara ekonomi itu bisa kita berikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Secara kelembagaan institusi kita bisa membesarkan dari media kita. Itu yang menjadi harapan dan tujuan kita. Jadi nanti tolong yang ada di grup ini tetap eksis,
Dan tetap nanti kita juga belum mungkin kita akan menambahkan dari teman-teman yang ada, meskipun nanti teman yang lain sudah pengen melu no belum begini lah, wong wis diser bolak-balik wis ana yang keterangan koyo ngono, nyatane nggak minat untuk mengikuti kegiatan FBLC. Itu yang menjadi catatan kita. Gitu. Sedikit tapi yang solid, Pak. Nah, itu Usah banyak-banyak tapi kacau hasilnya. Oh ya, itu harapan kita. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak. Kita cukup kita tidak terlalu banyak, tapi kita mempunyai satu kompetensi, kita mempunyai satu satu kekuatan yang lebih kuat itu. Samunake tapi kita memberikan apa-apa nggak ada artinya. Kemarin Mas Sekjen itu sudah nge-share grup gitu, mengikuti raker gitu, FBLC. Karena apa? Karena mereka kan hanya di grup toh, nggak merasa aku ya FBLC. Nah, makanya yang ikut inilah yang mempunyai jiwa atau yang mempunyai keinginan untuk bergabung dan tetap untuk di FBLC. Nah, itu yang menjadi keluarga dan anggota FBLC. Untuk forum ini yang penting atau mangkasnya itu agak besar itu bisa berjalan. Nah, amin. Nah, itulah. Ini, jadi teman kita yang di kayak Mas Mahfud ini nanti potensi seperti itulah yang kita harapkan. Jadi jangan sampai nanti kok FBLC ini orang duit operasional, jangan sampai gitu. Kok mau ada ini dari teman-teman pengurus Semarang pengen nggone Boyolali, Pak Janter. Bingung kene ora mikir tumpake sepeda motor kabeh. Nah, meh nyewa mobil ora anggarane. Jelas ini Pak, pinter-pinter kita untuk membidik, Pak. Nah, itu loh. Ya artinya membidik, kita membidik sesuai dengan profesi kita. Itu gitu. Jadi jangan ngawur dan jangan kita membidik asal bidik. Nah, itulah itu senior-senior seperti ini nanti kita harapkan bisa memberikan masukan terhadap kita. Kan gitu. Waktu pertama itu. Pasti. Kalau dia ngajak kita ini ada duit atau jalan ya, Mas? Ya, menurut saya ini saya sampaikan. Kenapa kemarin malah ada yang di grup terus dikeluarkan sama Mas Bendara, Mas Ali. Komentarnya macam-macam. Langsung tok kewe. Aku ngadoke kegiatan. Mana itu? Aku ngadoke kegiatan nggone wilayah ini. Ya tuh. Orangnya kata urunan malah balik tak sakoni yo. Lah iki sapa? Iya. Wes apa yang kita enggak butuh orang-orang seperti itu. Kan gitu. Kita ingin membangun, kita tuh ingin membangun kebersamaan, bukan kita bersifat egois, individualis, bukan. Nah makanya di FBLC kemarin ada grup 125 kalau saya nggak salah. Ternyata kan hanya 50 ini. Yang konsisten untuk memahami bahwasanya FBLC itu punya program. Nah itulah makanya untuk ke depan kita harapkan kita sepakati bersama nanti akan dirumuskan Mas Sekjen nanti untuk dirumuskan apa yang menjadi keputusan ontologi pada hari ini, kesepakatan kita bersama untuk kita sepakati bersama di dalam grup di forum wartawan lokal Jateng tadi agar nanti ke depannya bisa kita rumuskan, kita programkan untuk kepentingan kita bersama. Nah mungkin ada yang lain. Nah ini ada tambahan dari Mas Taufik. Monggo Pak, sebelum monggo Pak. Maaf Pak, nama saya Riki Ricardo, saya dari Info Aktual Pak. Saya kan masih baru di sini. Saya mau bertanya, bagaimana? Apakah saya bisa diterima jadi anggota FBLC atau tidak? Ya kan, terus apa yang harus saya lakukan? Apakah ada kontribusi per bulan untuk namanya tadi apa? Kas ya? Buat kas iuran itu kan saya kan harus tahu itu Pak. Pakai kas. Mic-nya di Pak. Dikejar dulu. Satu cik. Itu yang saya pertanyakan itu Pak, per bulannya berapa? Karena kan supaya forum wartawan lokal Jateng ini berkembang kan dari kita dan untuk kita. Ya, betul. Seperti itu Pak. Tolong saya minta masukan. Dan kedua yang pertanyakan adalah tentang masalah berita Pak. Yang tadi katanya kalau ada berita yang sangat tajam, misalkan suatu permasalahan kasus. Tadi kan disebut sama Bapak, kalau satu buat apa ke berita? Kalau dari 50 kita yang ada di sini membuatkan suatu berita, kan ada namanya kompetensi kita ya, kompensasi lah. Apakah nanti kita di sini semua ini kan pasti ada ngiri. Rambut sama hitam kan nanti nggak ada yang tahu. Misalkan, wah media sana kok dapat banyak. Misalnya seperti itu. Terus ke FWLJ kita memberikan sesuatu. Jadi nanti apakah nanti ada kecemburuan atau tidak nanti di media-media lain? Seandainya dia juga ikut membuat suatu berita, apakah minta jatah atau tidak? Ini loh, saya udah mendapatkan sesuatu. Tadi kan Bapak kan berbicara seperti itu. Jangan di kantong sendiri. Ingat FWLJ untuk kegiatan kita. Jadi itu yang saya pertanyakan. Terus masalah wartawan bodrek tadi Pak. Yang disebut wartawan bodrek itu adalah gini Pak. Banyak pempret-pempret atau media-media lain yang sekarang udah berkembang banyak, yang sehingga notabene dia itu badan gede, gampang menjadi wartawan Pak dengan membayar sesuatu mendapat suatu KTA. Banyak Pak seperti itu. Dia punya KTA tapi tidak membuat suatu berita, hanya untuk menakuti sesuatu instansi ataupun pejabat-pejabat lain lah. Jadi seperti itu yang disebut nama wartawan bodrek Pak. Istilah kata-kata kasarnya lah. Jadi banyak media-media lain, lo mau jadi anggota saya nggak wartawan.
bayar sekian ratus ribu keluar. Tapi kan nggak ngerti artinya apa itu 5W, 1H, apa itu undang-undang pers, ibaratnya seperti itu. Jadi itulah yang disebut namanya wartawan bodrek. Jadi jangan kita ini kan udah pengalaman istilahnya ya. Jadi yang saya maksud seperti itu Pak wartawan bodrek. Jadi saya bertanya saat itu bagaimana supaya bisa masuk jadi FWLJ dan apa yang harus saya lakukan? Karena saya baru di sini dan belum pada kenal semua. Jadi inilah saya review lah. Jadi itu yang pertanyaan saya dari info aktual Kabupaten Boyolali. Tapi saya kepala perwakilan se-Jawa Tengah. Terima kasih Pak yang masukan yang sudah diberikan terkait pemberitaan. Tadi kan disampaikan bahwa nanti kalau si ada ketuanya si Bitek itu nih Pak ya. Ya sebenarnya kan soal hati nurani Pak. Itu soal hati nurani. Kalau misalnya memang banyak, ya setidaknya untuk organisasi, karena kan ini kita sama-sama gitu. Suatu saat juga akan kita kembalikan ke anggota semua, seperti itu. Jadi soal ini kan apa ya, saya harapkan untuk kekeluargaan, kita ini jadi keluarga. Misalkan suatu saat ada juga misalkan oknum yang ternyata menyalahgunakan nama FWLJ, suatu saat juga akan ketahuan, pasti. Dan konsekuensinya juga pasti ada. Jadi kita pengurus juga pasti melihat dan pasti menilai. Ke depan pasti akan ada evaluasi terus. Bisa jadi anggota kita ini nanti ke depan nambah, bisa jadi juga berkurang. Terakhir dari saya atas nama Ketua Panitia mohon maaf apabila dalam menyambut menyediakan tempat mungkin masih banyak kekurangan. Yang saya harapkan mudah-mudahan ke depan kita terus bersama-sama. Jadi ibaratkan kita itu lebih baik jadi semut, bertahan hidup bersama-sama daripada jadi macan tapi untuk perut sendiri. Sekian dari saya. Maaf, itu pantang bagi saya kalau mikir punya sendiri. Bagi tipis. Cocok. Iya benar. Semangat deh. Menarik ini. FWLJ bagi tipis ya. Pak Ketua semua, ini loyalitasnya tinggi. Ya. Ini juga loyalnya tinggi. Ya. Tapi dia orang mampu. Mobil dikasih cuma-cuma karena kasusnya besar dia banyak. Kalau saya nggak punya apa-apa tapi punyanya saudara. Siap. Lapor seperti ini. Nah itu kita akan semakin tenang. Ini juga orang sosialnya tinggi. Siap. Persaudaraan kita harus dipererat. Tenang semua. Jadi monggo Pak Heru dilanjut. Terima kasih. Saya kenalkan, saya dari Gapuro News ID. Saya kebetulan di sini sebagai Kapolri Tengah. Ini sekedar masukan. Dari mana kabupaten Pak? Dari Gapuro News. Kabupatennya mana? Saya. Semarang. Oh Semarang. Ya, Semarang. Jadi ini tadi di sini ada 52 ini ya media ya. Iya. Tadi apa yang kita garis bawahi tadi mengatakan bahwa kita kalau punya rilisan ya jadi kita share ke FWLJ, kita Forum Wartawan Lokal Jateng itu akan diunggah bersama-sama. Tetapi di dalam unggahan itu, bila yang bersangkutan ini masalah kasus, dia minta supaya yang sudah ditayangkan untuk dihapus, ya, dijilid. Itu kira-kira rekan-rekan ini media lain bisa enggak ya? Kan gitu. Kita siap. Terima kasih. Jadi di dalam aturan media atau jurnalistik itu kan ada namanya hak jawab. Ketika kasus naik paling tidak ada hak. Karena kalau misalnya salah satu berita naik lalu kita take down atau kita hilang, itu akan menurunkan kualitas rekan-rekan semua. Karena apa? Karena akan dinilai rendah. Gitu. Ketika sudah naik itu gampang gitu kayak di piro rasanya kan menurun. Ini hanya masukannya karena ini juga masukan kemarin. Ini pengalaman saya juga. Saya naik cuman ketika redaktur saya konsultasi, jangan Mas, berikan hak jawab karena di undang-undang pers atau di aturan media itu ada jawab. Ketika sudah naik ya wis BNG gitu kan. Ketika dia bermasalah dan kemudian dia merasa ini, ya itu resiko kan gitu. Ya istilahnya saya ngelek-ngelek ataupun mencari-cari, saya pikir itu nggak masalah. Ketika sampai ke tuntut pengadilan pun ketika kita sudah jelas bersama Pak Amir tadi, kode etik jelas, narasumber jelas, kevalitan narasumber jelas, data komplit gitu kan, itu kan nggak masalah sebenarnya. Tinggal bagaimana APH menindaklanjuti kan gitu. Yang jelas kita sebenarnya fungsi kita itu sama kok Mas dengan polisi atau dengan Reskrim. Cuman beda realisasinya. Kalau kita realisasinya itu kan di dalam berita. Ketika mereka sesuatu kita naikkan. Tetapi kalau APH itu kan menindaklanjuti dalam kasus hukum atau pidana atau perdata kan ada sebatas itu dong. Kita kalau wartawan tidak punya hak eksekusi atau hak hukum terhadap itu. Kita hanya menaikkan kan gitu. Terus satu lagi informasi tadi juga yang mungkin ya ini mungkin sebatas omong kosong saja karena saya khawatir kalau harapannya iya dan oke gitu kan. Kalau tidak kan kita juga nggak enak dengan informasi yang disampaikan. Tadi ada kawan menyampaikan di Pemalang, Tegal,
terus di Blora, insya Allah ada sebuah kerjasama, dan itu insya Allah nanti akan melibatkan rekan-rekan. Seperti tadi yang Janto Putri menyatakan FWLC bagi tipis, artinya orang sidik bagi sidik, anaknya alhamdulillah bagi barang. Adil tidak sama. Siap, kan itu harapannya seperti itu. Ini awal tahun, tadi belakang menyampaikan bahwa bos nanti tak usahakan untuk rekan-rekan. Harapannya semua terrealisasi, itu kita berharap bareng-bareng. Walaupun di masing-masing daerah mungkin kawan-kawan juga sudah punya, mungkin di Gerobokan, mungkin di Boyolali, di Salatiga, atau di mana itu kan di Kendal gitu kan sudah. Cuman kalau ada peluang kenapa tidak kan gitu. Bagi tipis, bagi akeh alhamdulillah kan gitu. Harapan seperti itu. Mungkin demikian rekan-rekan semua. Ada lagi masukan atau ini yang perlu disampaikan? Kalau tidak, kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bagi kita semua. Sebelum pulang Nyun Sewu, ada nanti coffee break terakhir untuk rekan-rekan sambil rokok, sambil ngobrol kelanjutan seperti apa. Demikian raker hari ini kita tutup. Mudah-mudahan akan pulang dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, baru saja selesai kita saksikan acara Raker dan Baksos Forum Wartawan Lokal Jateng atau FBIJ. Bersama FBIJ, wujudkan profesi jurnalis bermartabat dan manfaat.